untuk menyampaikan kepada kaum muslimin pembahasan ilmiah, yang pembahasan ini kita ambil dari kitab As-Saiful Yamani ala man abaha al-aghani. Sengaja kita bahas karena yang lagi viral menyebut Ramadan, banyak di antara saudara kita muslimin, muslimat, mereka mendendangkan lagu, memuji sahabat atau sahabiat, terutama dalam hal ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin, salah satu dari Ummahatul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Di antara mereka dengan menjadikan lagu remix, pop, dangdut, bahkan dibikin semacam lagu India, kata mereka kuch kuch hota hai dan lain sebagainya. Ini membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Konteks yang disebutkan dalam lagu ini, Masya Allah, di antaranya disebutkan hadis-hadis yang riwayat yang sahih, bagaimana mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi perlu kita lihat, kita teropong dari sisi syar'i. Di antara kaum muslimin, mereka mengatakan ini perkara khilaf. Tidak boleh kita memaksakan pendapat. Karena khilaf semua itu silahkan diterima, luas. Nah, perlu diketahui bahwasanya khilaf itu bisa menjadi khilaf mu'tabar dan ghairu mu'tabar. Khilaf yang dianggap bisa dijadikan bobot khilaf, maka ini kita sadari itu khilaf. Tapi ada khilaf yang dikatakan khilaf ini ghairu mu'tabar, tidak pantas untuk dijadikan perbedaan pendapat yang masing-masing harus saling menerima. Kapan kita akan tahu khilaf ini mu'tabar atau ghairu mu'tabar? Maka kita ingin menyebutkan muqaddimah. Pertama, ansahu li ikhwani wa akhwati fillah. Saya nasihatkan kepada saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat semua, safi qulubana, bersihkan hati kita. Kalau ada orang ingin menjelaskan sesuatu hal, jangan tuduh dengan segala tuduhan. Jangan sudutkan. Dengarkan dulu penjelasan saudara kita. Bersihkan hati kita, ya. Kita dengarkan penjelasan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembahasan ini akan kita jadikan pertemuan yang berperiode, yaitu bersesi. Tidak cukup dengan satu pertemuan. Sebagai adab orang yang menuntut ilmu, saya nasihatkan agar para pemirsa yang di dunia maya agar menyiapkan pena dan buku tulisnya. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, al-ilmu qayyida bil qalam. Ilmu itu diikat dengan pena. Jangan cuma didengarkan saja, Anda mendengarkan dan Anda sudah lupa pembahasan di awal, akhirnya apa? Malah timbul fitnah dan salah faham, gagal faham. Maka ini perlu dicatat. Sehingga apa? Catatan faedah yang Anda dapat, sampaikan kepada kaum muslimin. Apa yang dimaksudkan, dijelaskan hakikat sebenarnya dari khilaf yang akan kita bahas ini. Ya. Dengan pembahasan ini Anda akan menilai, ini termasuk khilaf yang mu'tabar atau ghairu mu'tabar. Khilaf yang dianggap, yang bisa masuk hakikat khilaf, atau dia tidak masuk kategori khilaf, yang artinya khilaf yang tidak diterima. Nah, zaman sekarang, zaman yang aktivitas kita lebih condong kepada dunia, dan sedikit sekali orang-orang yang menuntut ilmu din, ilmu agama. Sehingga ilmu agama sering mereka dapat katanya dan katanya. Oleh karena itu, kita mengajak untuk kita kumpul bersama, walau lewat dunia maya, untuk membahas masalah yang sangat sensitif ini. Ya, sangat sensitif. Kalau kita bicara masalah musik, akan banyak orang yang marah. Akan banyak orang yang baper. Akan banyak orang yang tidak bisa menahan mulutnya untuk mencela, memaki orang nggak sependapat dengan dia.
Ya. Sekali lagi, bersihkan hati Anda. Kita lihat ucapan para ulama, pendahulu-pendahulu kita. Dan yang disebutkan oleh para ulama, kita jadikan pelajaran. Kaidah. Pertama, kami sampaikan agar kita bersihkan hati kita, pikiran kita dari at-ta'assub, al-asabiyah, yaitu fanatik. Fanatik kepada golongan, fanatik kepada seseorang, fanatik kepada madhab, semua tiadakan. Kita ingin kembali kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebagian manusia, mereka fanatik dengan golongan. Saya golongan madhab Syafi'i. Saya nggak mau menerima madhab Hambali. Ya, ini sangat marak. Sebagian yang zaman sekarang nggak mau madhab sama sekali. Zaman dahulu sibuk dengan madhab. Kami nggak menerima madhab yang Syafi'i. Kami hanya Hambali. Sebaliknya Hambali nggak mau menerima madhab Syafi'i. Kami Maliki nggak mau menerima madhab yang lainnya. Tapi di sisi lain, sekarang lagi marak pula, ada orang yang nggak mau pegang madhab sama sekali. Nah, nggak mau pegang madhab sama sekali, alergi dengan madhab. Perlu diketahui, sebagai kaum muslimin, nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ya, kita nggak boleh fanatik juga. Dan al-asabiyah, fanatik kepada golongan, fanatik kepada fatwa seseorang, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, at-ta'assub atau at-taqlid yu'ma al-basar wal basirah. Orang yang taklid, membebek, mengikuti pendapat golongannya, pendapat gurunya, yang pendapatnya salah tapi masih dia bela-bela, ini namanya taklid. Maka yang demikian itu apa? Membutakan al-basar wal basirah. Membutakan mata dan ilmu kita. Ya, makanya nggak boleh taklid. Biarkan dada kita terbuka lebar untuk selalu menerima dalil al-adillah. Nah, dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fath Ar-Rabbani, Al-Fathu Ar-Rabbani min Fatawa Al-Imam Asy-Syaukani. Yang beliau ini, Imam Asy-Syaukani ini meninggal tahun 1250 Hijriah. Disebutkan di situ bimbingan untuk kita, di antaranya agar kita nggak boleh fanatik, nggak boleh ta'assub dengan seseorang, dengan golongan manapun. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia berkata, qad ishtahara an Syafi'i idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Katanya Al-Hafidh Ibnu Hajar telah masyhur dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang ngajarin kepada kita. Ya. Tatkala ditanya Imam Syafi'i, idza sa'alta an madhhabi, jika kamu tanya bagaimana madhab saya, Imam Syafi'i enggak jawab madhab saya Syafi'i, enggak. Apa kata Imam Syafi'i? Idza sa'alta madhhabi, apa kata beliau? Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itu madhab saya. Mau datang dari Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, ya, dan Al-Auza'i, semua diterima. Yang penting hadisnya sahih. Ini penting. Kalau ada hadis sahih, terima. Tidak harus apa? Ngikut madhab, membebek kepada madhab atau membebek kepada gurunya. Jika sudah datang dalil sahih, sudah. Kita ikuti dalil sahih. Juga disebutkan dari Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizan jilid 1 halaman 55, beliau juga mengajarkan, menukilkan ucapan ulama 4 madhab. Kata beliau, annal a'imma al-arba'ah kullahum qalu idza sahha al-hadits madhhabuna fa huwa madhhabuna laisa li ahadin qiyas wala hujjah. Kata beliau, kata Asy-Sya'rani,
bahwasannya imam 4 madhab itu semua mereka sepakat bahwasannya jika ada hadis yang sahih, itulah madhab kami. Mereka tidak mendendangkan, mendengungkan bahwasannya harus ikut madhab saya. Tidak. Tapi jika ada hadis sahih, maka itu madhab kami. Ini 4 imam mengajarkan kepada kita agar kita nggak boleh untuk ta'assub, untuk taklid, untuk hulu, berlebih-lebihan kepada seseorang, pendapat seseorang. Yang penting dia berfatwa, langsung kita ambil. Kalau ada orang nggak setuju dengan dia, akhirnya dia marah. Nah, ini nggak boleh. Nggak diajarkan oleh para a'immah. Dan juga Abu Daud dalam Masail Imam Ahmad halaman 276, qala li Ahmad, Imam Ahmad pernah berkata kepada Abu Daud, kata Imam Ahmad, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la tuqallid Asy-Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Ats-Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Nasihat Imam Ahmad kepada Abu Daud, kamu jangan taklid, membebek kepada pendapat saya. Kamu jangan membebek kepada pendapat Imam Malik. Kamu jangan membebek kepada pendapat Imam Syafi'i. Kamu jangan membebek kepada pendapat Al-Auza'i. Kamu jangan membebek kepada pendapat Ats-Tsauri. Kamu ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari mana? Al-Quran was sunnah. Ya subhanallah. Ini tuntunan dari ulama salaf. Ya. Tuntunan dari ulama salaf. Kita nggak boleh fanatik. Fanatik ini memecah belah umat. Mau fanatik kepada golongan, fanatik kepada gurunya, ini jadi masalah. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad, min qillati fiqhir rajuli ayyuqallida dinahu ar-rijal. Termasuk yang menunjukkan indikator, yaitu bahwasanya seseorang itu tidak faqih, tidak faham tentang agama, adalah apa? Dia membebek dengan ucapan golongan atau seseorang. Naam. Ini nasihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, wa salaful ummah. Mereka ini adalah salaful ummah, Imam Syafi'i, ya, termasuk ulama-ulama salaf, pendahulu-pendahulu kita. Ya, juga akan disebutkan dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya. Bahkan juga Imam Malik mengatakan, kullu yu'khad min kalami wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua itu diambil dari ucapannya dan ditolak. Jadi ucapan semua orang bisa diambil, bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kubur ini, yaitu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah khilaf. Ya, kalau ada masalah khilaf. Berikutnya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewasiatkan kepada kita sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana Abdullahi fa innama ana abduhu faqulu Abdullahi wa rasulih. Ya. Nah, faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tutruni, yaitu atutrun katanya maksudnya adalah yaitu al-ghulu fil madah bil batil, yaitu memuji berlebihan. Ya. Ini wasiat Nabi sebelum meninggalnya. Jangan kalian berlebih-lebihan, ya, dalam menjunjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yaitu orang-orang Nasara, mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ana abduh. Aku adalah sekedar hamba. Ya, aku hanyalah hamba. Ini Rasulullah rendah hatinya juga demikian mengajarkan. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakan Abdullah wa Rasuluh. Maka katakan aku adalah Abdullah, hambanya Allah, dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan dari Nabi SAW. Nabi khawatir kuburannya Nabi, ya, nanti apa? Dijadikan seperti nasibnya yang mereka orang-orang Nasara punya keyakinan terhadap Isa, terhadap Uzair. Nah, Isa alaihissalam punya kelebihan. Ya, bisa menyembuhkan orang yang buta. Bisa menyembuhkan orang yang sakit belang, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hanya Abdullah. Kelebihan ini jangan sampai disembah berlebihan. Nah, begitu pula kalau ada seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, ya, seorang ulama, ya, kalau dia berfatwa, kalau fatwanya ternyata menyelisih qala Allah wa qala Rasulullah, tidak boleh diterima dan tidak boleh dibela-bela dari kesalahannya. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga langsung mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian tanaza'tum, takhasamu, takhalafu, ikhtalafu, jika kalian ada masalah, ya, antara kalian ada masalah, ada persengketaan, ada perbedaan pendapat, apa kata Allah? Kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya. Tidak perlu sampai ada caci, tidak perlu ada makian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah muqaddimah, kata pengantar, sebelum saya masuk membahas tentang materi yang akan kita sampaikan. Karena kalau kita nggak tahu muqaddimah, kalau ketika kita masuk materi, tapi kita nggak dibekali dengan muqaddimah ini, agar kita nggak boleh fanatik, nggak boleh ta'assub, akan mudah terjadi celaan, makian. Padahal celaan, makian Anda, ya, sangat berbahaya. Dipertanggungjawabkan lisan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak punya ilmu, cukup diam. Nah, kalau yang disampaikan adalah al-haq, maka dia harus nerima. Barakallahu fikum. Kita katakan tadi khilaf, ini masuk mu'tabar atau ghairu mu'tabar, Anda akan bisa melihat. Apakah khilaf ini layak dijadikan khilaf yang boleh kita ambil, ataukah khilaf yang nggak layak untuk diperselisihkan? Artinya apa? Artinya nggak pantas jadi khilaf. Artinya sudah nggak diterima. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita mulai masuk pembahasan dari kitab As-Saif Al-Yamani Alaman Abaha Al-Ghani, karangan Syekhuna, yakni Abi Abdullah Muhammad Al-Imam, Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Dan namanya syaitan menyesatkan manusia selangkah demi selangkah. Setan pertamanya mengajarkan kesesatan kepada manusia, kezaliman, kemaksiatan. Dan subhanallah, ternyata setelah manusia belajar kejahatan, kemaksiatan, ternyata maksiatnya manusia ini melebihi kejahatan setan, sampai setan akhirnya belajar kepada manusia. Dan ini, jebakan setan ini bertahap, pelan-pelan. Dan perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur
ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Coba, Allah adalah sebaik-baik yang bermuamalah dengan hambanya. Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini betapa mulianya Allah. Orang-orang yang masih berbuat maksiat masih dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah menyebutkan khutuwat, artinya langkahnya banyak. Setan nggak melangkah satu langkah untuk menyesatkan manusia, tapi pelan-pelan. Lihat Dajjal, ketika Dajjal turun, Dajjal pertama, dia mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Setelah pengikutnya banyak, akhirnya apa yang dilakukan Dajjal? Mendakwahkan dirinya sebagai Allah. Demikian, menyesatkan manusia pelan-pelan. Nah, dan Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia sebenarnya telah memerintah, telah menyuruh kepada perbuatan fuhsh, yaitu ma'asi, dan al-munkar, yaitu segala sesuatu yang mengingkari syariat. Ya subhanallah. Nah, dan yang kita maukan di sini, kalau kita lihat bagaimana syaitan ingin menjerumuskan kita dalam hal musik dan nyanyian. Kita akan sampaikan pelan-pelan, ya. Kalau kita lihat, memang langkah setan ini, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 27, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una asyahawat antamilu mailan azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan yaitu taubat. Ya. Kalian itu bertaubat. Allah memberikan taubat kepada kalian. Dan adapun orang-orang yang mengikuti syahwat, maka mereka sebenarnya betul-betul mereka itu tamilu mailan azima. Kata para ulama mufassir, mereka mengatakan mailul azim adalah zina. Perbuatan zina. Coba, orang yang mengikuti syahwat mereka, ya, maka mereka sebenarnya telah mengikuti atau berjalan ke arah perzinahan. Zina mata, zina telinga, zina tangan, zina lisan, yang lebih puncak lagi zina kemaluan. Yang mana zina kemaluan ini membenarkan apa yang dia lihat, membenarkan apa yang dia dengar. Nah, dan kalau kita perhatikan syaitanul ins, syaitanul jin, ya, di antaranya dengan jebakan-jebakan iblis berupa al-aghani, berupa nyanyian. Ini jebakan wallah. Ya, jebakan. Berupa nyanyian yang akhirnya apa? Kalau kita lihat, kalau orang nyanyi, arahnya kemana? Ada yang goyang. Setelahnya diikuti dengan apa? Diikuti dengan jogetan. Kalau ada orang nyanyi, ya, kalau nyanyian, ya nyanyian yang itu ajakan-ajakan untuk mendengarkan cinta dan lain sebagainya. Larinya kemana? Mabuk cinta dan lain sebagainya. Larinya ke khumur. Ya, larinya ke minuman keras atau obat-obat yang memabukkan. Li'annahu yukhammiru al-aql. Ya. Dan akhirnya lari ke perbuatan perzinahan. Makanya dikatakan, ya, sebagaimana disebutkan antamilu mailan azima. Akhirnya apa? Larinya perbuatan zina. Perlu diketahui bahwasanya musik ini adalah khamrun nufus. Musik ini adalah birnya jiwa. Ya. Birnya jiwa. Makanya kalau orang sudah dengar musik, sudah bikin candu. Sekali dengar kok enak, bikin candu.
Kalau orang sudah candu, apa yang terjadi? Sudah tertutup. Tertutup apa? Tertutup akalnya dari nasihat. Ya. Kenapa dinamakan khamr? Li'annahu yukhammiru al-aql. Dinamakan khamr kenapa? Karena nutup akal. Orang kalau konsumsi sabu-sabu, orang kalau minum minuman keras. Kenapa semua ini dinamakan khamr? Ya. Karena menutup akal. Ya. Begitu pula disebut oleh para ulama bahwasanya aghani, musik dan nyanyian itu adalah khamrun nufus. Khamarnya jiwa. Kalau orang sudah pertama senang dengar sekali, kemudian terus diikuti membuat candu, apa yang terjadi? Akhirnya jiwa dia tertutup. Tertutup dari apa? Nasihat. Akhirnya kalau orang nasihati, apa yang terjadi? Orang tersebut membenci orang yang menasihati. Lah ini musik kan baik. Ya, nyanyian kan baik. Ada yang bilang musik itu seperti kalam. Musik itu seperti ucapan. Tergantung ucapan yang dikeluarkan itu baik atau jelek. Ini namanya qiyas batil. Nah, begitu pula ada yang mengatakan musik itu seperti sikin. Musik itu seperti pisau. Tergantung untuk apa dipotong. Ya, ada yang orang lain mengatakan orang kalau bermain musik itu berarti ibadah. Kenapa? Karena menghibur orang yang sedih. Subhanallah, ini semua tidak muncul dari ucapan kalam ulama salaf satupun. Nah, barakallahu fikum. Maka kita kembali kepada qala Allah wa qala Rasulullah. Bukan kembali kepada perorangan. Barakallahu fikum. Dan poin yang berikutnya, setelah muqaddimah kita lalui, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua cukup menarik insyaallah. Coba antum catat, yaitu tentang apa? Definisi dan istilah tentang al-aghani. Lafaz dalam hadis, ya, atau lafaz dalam kalimat bahasa Arab, ya, dalam kalimat bahasa Arab, apa sih artinya aghani? Aghani diartikan dalam bahasa Indonesia adalah nyanyian, ya, adalah nyanyian. Makanya kita perlu teliti sejarah kalimat aghani ini dari mana. Apakah sama sekonyong-konyong kita artikan nyanyian sebagaimana nyanyian yang ada di negeri kita? Ya. Nah, dan kita bahas satu demi satu dari istilah, yaitu bahasa dalam hadis dan bahasa yang digunakan orang Arab dengan al-aghani yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan nyanyian. Yang pertama, disebutkan dalam Lisanul Arab tentang definisi al-ghina. Al-ghina yaitu nyanyian. Kata beliau, kullu man rafa'a sautahu wa walahu fa sautuhu indal Arab ghun. Atau dalam yang lainnya dalam An-Nihayah diartikan ghina. Maka ghina yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nyanyian, hakikatnya dalam bahasa Arab definisinya adalah semua yang suaranya diangkat, diikuti, dan diulang-ulang. Nah, ini dinamakan ghun atau ghina. Tayyib. Kaidah. Ini perkara yang kedua, masih terkait dengan istilah. Al-ghina yang diartikan dalam bahasa Indonesia nyanyian, dalam bahasa Arab itu yusta'mal fil murakhasi fihi mimma la yudham syar'an kal ash'ar allati fiha madhul Islam wa ahlihi wa yusta'malu fil muharram wal madhmum wa huwa mawdu' bahthuna. Nah, bahwasanya al-ghina dalam bahasa Arab itu digunakan sekedar rukhsah. Artinya rukhsah apa? Artinya rukhsah, namanya rukhsah, diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan, dikasih keringanan. Ya. Dalam syariat ini seperti apa?
seperti lantunan syair-syair. Ya. Yang disebutkan di dalamnya pujian-pujian tentang Islam dan orang-orang pemeluk Islam. Coba, ini artinya ghina. Ya, ghina yang diartikan diterjemahkan nyanyian itu dikasih keringanan alias diperbolehkan. Tadi apa? Yaitu seperti syair-syair yang menyebutkan tentang pujian tentang Islam dan pemeluk-pemeluk Islam. Ya. Kaum muslimin. Coba ini. Di zaman kita, apakah nyanyian sama yang dimaksudkan dalam al-ghina yang diperbolehkan? Ini yang kita bahas. Jadi apa? Kalimat nyanyian dalam bahasa Indonesia harus kita kembalikan definisinya ke benar yang dimaukan definisi oleh orang Arab. Karena apa? Nabi yang hidup pada waktu itu, kapan membolehkan, kapan melarang, ada di zaman mereka. Kapan diperbolehkan. Dan gambaran nggak sama. Ya. Hukum an syai' far'un an tasawwurih. Nanti kita lanjutkan. Kemudian, berkata Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim, jilid ketiga, halaman 306, Laisa tamimman yughanni biman jarad bihi adatul mughanniyat minat tashwik wal hawa wat ta'rid bil fawahish wat tashbib bi ahli al jamal mimma yuharriku an nufus wa yub'athu al hawa wal ghazal. Subhanallah. Ini Al-Qadhi bin Iyad berbicara tentang satu hadis muttafaqun alaih yang sedang menyebar posternya di media maya, nyebar poster. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW membiarkan Aisyah menyaksikan dua orang yang sedang menyanyi. Nah, sehingga poster ini memperbolehkan nyanyian-nyanyian. Berdalil dengan ini, padahal maunya bukan demikian. Ya. Kenapa? Karena gagal faham. Salah faham. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asbabud dhalal, sebab orang tersesat itu karena dua hal. Yang pertama apa? Su'ul faham wa su'ul qasd. Jeleknya pemahaman dia alias gagal faham, sama apa? Sama niat dia yang buruk. Dalam hal ini, dia memahami hadis ini, niat dia buruk apa? Ingin menghalalkan apa yang dia senangi. Kedua, apa? Dia gagal faham dari apa yang dimaukan hadis ini. Apakah Anda lebih pintar dari Fudail bin Iyad? Apakah Anda lebih pintar dari Bukhari dan Muslim? Nah, coba kita lihat tafsir para ulama salaf, pendahulu kita. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa indi jariyatan. Ya, kata Aisyah, di sampingku ada dua wanita muda, ya. Jariyatan taghniyan, ya, atau wanita budak, ya. Taghniyan ini sedang nyanyi. Ya. Bi ghina'i yaumi bi'ath wa laysata bimughanniyatain. Yang pada waktu itu dia nyanyi, ya, yang mereka ini menyanyikan sesuatu yang itu sebenarnya bukan nyanyian. Ya, coba taghniyan bighina'in yauma bi'ath wa laysata bimughanniyatain. Tapi dua orang ini bukan penyanyi. Syuf, difahami. Jadi apa? Ini yang diterjemahkan sebagaimana yang beredar tentang menghalalkan nyanyian dari riwayat Bukhari. Kenapa? Karena salah faham. Dan niatnya yang buruk. Su'ul qasad wa su'ul faham menyebabkan seseorang menyimpang. Ya. Di sini disebutkan kata Aisyah, aku punya dua jariyah. Ya. Yang mana dua jariyah ini sedang nyanyi. Ya. Nyanyi dengan lagu yang dua orang ini sebenarnya bukanlah penyanyi. Artinya nyanyinya asal-asalan. Mereka profesinya juga bukan penyanyi. Ya subhanallah. Ya, bukan profesi penyanyi. Kemudian kata Al-Qadhi bin Iyad, kata beliau, kata Al-Qadhi Iyad,
laisata mimman yughanni bima jarat bihi 'adatul mughanniyat. Dua orang ini, dua jariatan ini yang ada di samping Aisyah itu tidaklah menyanyi sebagaimana kebiasaan para penyanyi, profesi penyanyi, artis penyanyi yang mereka itu menjual lagu-lagu mereka dengan hawa nafsu mereka, dan mereka menampakkan penampilan mereka, kecantikan mereka, aurat mereka, mendendangkan suara mereka yang indah, lemah, gemulai. Dan at-tashbib yaitu dengan menampakkan bentuk fisiknya yang indah. Al-ghazal bimahasinil mar'ah. Ya. Dan yang mana hal ini menggerakkan jiwa dan akan memunculkan nafsu kepada penyanyi. Bagaimana tidak para hadirin? Ya. Kenapa? Kalau sudah melihat wanita nyanyi, suaranya indah, penampilannya berpakaian tapi telanjang, ya. Kemudian layaknya apa? Khumurun nafs. Seperti apa? Layaknya dia sudah minum khamr. Jiwanya sudah mabuk. Dinasihatin, ya akhi ini haram, gak boleh nyanyian seperti ini. Dia marah. Kenapa marah? Karena sudah candu. Yu'mal basar wal basirah. Membutakan mata, membutakan hati. Makanya hati-hati. Ya. Sebagian orang, syubhat yang keempat. Tadi dikatakan, ya, musik itu seperti kalam. Musik itu seperti ucapan. Tergantung ucapannya baik atau buruk. Kalau ucapannya baik berarti halal. Kalau buruk berarti haram. Yang syubhat berikutnya, musik itu seperti sikin, seperti pisau. Untuk apa dia potong? Kalau untuk memotong ya, yang halal berarti dia halal. Kalau digunakan untuk haram, menusuk, berarti dia haram. Syubhat yang berikutnya, musik itu katanya apa? Ibadah. Karena apa? Membikin senang orang yang melihatnya, orang dengar lagunya, musiknya. Syubhat yang keempat, apalagi? Mereka mengatakan bahwasanya musik itu menenangkan hati. Ya lait. Ya. Ini bukan menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kalian itu tenang? Bukan dengan musik. Wallah, bukan dengan musik. Ya. Wallah, bukan dengan musik bikin hati kalian tenang. Tambah gundah gulana. Tambah sedih. Ditambah dosa. Nas'alullah afiyah. Ya. Coba Anda bayangkan fitrah kita. Satu mobil rame-rame dengerin musik, ya, mati, nabrak, nas'alul afiyah, kecelakaan, semuanya meninggal, musiknya nyala keras. Yang satu lagi naik motor, earphone di telinganya, kecelakaan, telinganya masih nempel di telinganya, dia meninggal dalam keadaan musik masih terdengar. Apakah ini semua husnul khatimah? Nah, begitu pula ada orang pengantar tidurnya, earphone diletakkan pakai HP. Dia mengantarkan tidur, musik sampai fajar, telinga nempel, ternyata sholat fajar sudah nggak bisa dibangunkan. Apakah ini husnul khatimah? Ya lait. Naam. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Maka nasihat itu lebih mahal daripada emas. Ya. Makanya kita bahas lagi bagaimana nasihat para ulama. Ya. Bagaimana nasihat para ulama? Kita kembali kepada ulama salaf. Nah, ulama yang mereka lebih dekat kepada zamannya Nabi dan semakin dekat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya masih kita bahas tentang istilah al-aghani dalam bahasa Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia nyanyian. Al-aghani disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau namanya adalah Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad. Beliau ini adalah ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ketahuilah bahwasanya madhab bukan hanya 4, bahkan sampai 8 madhab. Dan semua sepakat tidak ada yang menghalalkan musik. Tidak ada yang membolehkan musik. Barakallahu fikum. Maka madhab mana yang akan dipilih? Nah, nanti akan kita sampaikan bagaimana tentang pendapat Imam Al-Ghazali, bagaimana pendapat Ibnu Sina, akan kita bahas. Oleh karena itu, catat baik-baik,
runtutan sejarah dari mana munculnya musik. Dari mana, dari siapa yang pertama kali memunculkan musik. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau madhab Syafi'i, yang beliau meninggal pada tahun atau kurun ke-9, yaitu 900-an Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Kafur Ri'a an Muharramatil Lahwi Was-Sima'. Ya, halaman 59 beliau sebutkan poinnya. Ya. Judulnya sudah di awal judulnya, judul kitab dia apa? Kafur Ri'a. Kaf yaitu menjaga, ya. Ar-Ri'a yaitu siflatun nas, yaitu kebodohan, kedunguan manusia. Menjaga kebodohan manusia dari keharaman al-lahwi was-sima'. Al-lahwi nanti akan kita sebut, di antaranya musik, di antara lagu-lagu, as-sima', dengarkan musik. Ini siapa? Ulama yang bermadzhab Syafi'i kurun ke-9. Beliau mengatakan bahwasanya musik itu terbagi menjadi dua. Musik itu terbagi menjadi dua. Yang beliau sebutkan di sini yaitu musik yang beliau sebutkan, di antaranya yang jelas tidak diperbolehkan adalah ma yantahiluhu al-mughannun al-arifun bi san'atil ghina al-mukhtarun al-mudun min ghazli syi'r min talhinihi bi talhinati al-uniqah wa taqti'ihi laha 'ala an-naghamat ar-raqiqah allati tahiju an-nufus wa tutarribuha kahimya al-ku'us. Ya subhanallah. Beliau sudah sebutkan, kata beliau rahimahullah, bahwasannya musik itu sumbernya adalah dari para penyanyi yang sudah tenar. Mereka ini membuat nyanyian mereka yang dipilih orang-orang daerah perkotaan dengan lantunan-lantunan syair-syair mereka yang membuat orang terpukau, ya, disebutkan tentang penyebutan cinta dan lain sebagainya dengan ucapan-ucapan yang sangat unik, ya, dengan suara-suara yang membuat orang terangsang, suaranya lembut, ya, dan ini seperti apa? Kahimya al-ku'us. Himya al-ku'us yaitu syiddah. Al-ku'us diartikan ka'as, ya. Al-ka'as itu diambil dari kata sebenarnya tempat dahulu dinamakan ka'as, yaitu gelas untuk menaruh bir, untuk menaruh minuman keras, untuk menaruh minuman yang memabukkan, ya. Dan al-ku'us di sini syiddatul ku'us artinya apa? Saking jeleknya, sehingga identik dengan satu kejelekan, ya, identik dengan satu kejelekan. Ini diantara pendapat para ulama. Begitu pula selain dari Ibnu Hajar juga Ibnu Hajar Al-Asqalani juga demikian. Kalau tadi Ibnu Hajar Al-Haytami, ada pun berikutnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam Al-Fath, yaitu Fathul Bari jilid 2 halaman 571, kata dia, innal ghina yutlaqu ala raf'i sauti wa ala tarannumi alladhi tusammihi al-arab an-nasab bi fathin nun wa sukunil muhmala wa ala al-hida wa la yusammi fa'iluhu mughanniyan wa innama yusamma bidzalika man yunshidu bitamtiti wa taksiri wa tahyiji wa tashwiki bima fihi ta'rid bil fawahishi au tasrihi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau juga bermadhab Syafi'i. Kata beliau bahwasannya al-ghina, nyanyian itu dimutlakkan, diitlakkan dengan identik dengan apa? Suara yang diangkat. Suara yang diangkat dengan at-tarannum. At-tarannum yaitu suaranya bisa diulang-ulang, digetar-getarkan, dimunculkan suara yang indah, ya,
Dan orang Arab menyebutnya dengan an-nasab. Ya, menyebutnya dengan an-nasab. Dan mereka suara ini diangkat untuk apa coba? Asal usulnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-ghina, nyanyian ini, makanya nyanyian dalam bahasa Indonesia harus kembalikan ke istilah bahasa Arab yang benar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, nyanyian yaitu suara yang diangkat, yang diindah-indahkan, naik turunnya, tapi dipakai siapa coba? Alal hida. Siapa mereka? Orang yang memelihara onta. Orang yang menunggangi onta, kalau manggil onta, mereka yughanni. Mereka mendendangkan suaranya, dinaikkan dan diturunkan. Itu namanya al-ghina. Ya. Jangan dibayangkan nyanyian seperti di zaman kita. Ya, nyanyian kaum laki, kaum wanita untuk menyihir para pendengarnya, membuat pendengarnya semuanya hatinya jatuh cinta pada dia. Ya. Akhirnya mabuk cinta dengan apa yang dibawakannya. Bukan itu. Nah, ini asal-usulnya al-ghina, nyanyian orang-orang Arab untuk memanggil onta. Untuk memanggil onta alal hida. Wala yusammi fa'ilahu mughanniyan. Adapun orang yang teriak, mengangkat suaranya, dinaikkan, diturunkan untuk manggil onta ini, dia pelakunya, orang yang bersuara ini, tidaklah disebut sebagai penyanyi. Barakallahu fikum. Nah, maka mereka walaupun menaikkan, menurunkan suaranya, tapi mereka tidak bisa disebut sebagai penyanyi. Nah, dan kenapa dinamakan mereka dengan demikian mendendangkan suaranya untuk memanggil onta? Karena apa? Mereka yunasyid, ya, suaranya dilakukan gini untuk apa? Bitamtid, dipanjangkan, ya, kemudian biar untuk manggil onta mereka, itu yang dimaukan, ya. Adapun yang diharamkan, yang dilarang adalah yang apa? Tahyij wa tashwik bima fihi ta'rid bil fawahish atau tasrih. Terang-terangan untuk apa? Suara naikkan, turunkan, untuk apa? Untuk membuat fitnah orang-orang yang mendengar nyanyian tersebut. Nah, sudah beberapa ulama menyebutkan bahwasannya demikianlah definisi nyanyian al-ghina. Maka jangan dimutlakkan al-ghina, nyanyian yang diartikan dalam terjemah bahasa Indonesia nyanyian, kita langsung terbayang nyanyian yang ada di negeri kita. Bukan itu. Barakallahu fikum. Wa al-ghina indal mutaakhirin, adapun al-ghina, nyanyian menurut orang-orang di zaman kita, mutaakhirin di zaman-zaman kita ini, ya, orang-orang akhir zaman, orang-orang zaman now ini, ya, ghina, apa yang mereka maksudkan ghina, nyanyian? Seperti apa? Tafsir mereka apa? Ya. Idza utlaqa al-ghina indal mutaakhirin fahuwal madmum. Kalau sudah diitlaqkan, dimutlakan al-ghina, kalau disebutkan orang-orang di zaman kita, sudah namanya ghina itu pasti tercela. Kalau di masa lalu namanya ghina, nyanyian, itu apa? Dikasih keringanan. Seperti syair-syair, isunya menyebut tentang Islam, tentang para pejuang-pejuang Islam di masa lalu. Ya, dikasih apa? Dikasih keringanan di masa lalu. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau ada istilah nyanyian, langsung mutlak itu perkara yang tercela. Nah, kenapa demikian? Ghaliban yakunu mashuban bi'alatil lahwi, karena mayoritasnya mesti kalau ada nyanyian mesti ada alat musiknya. Nah, wa hadha huwal ma'ruf min zamanin qadim, dan ini sebenarnya sudah diketahui, sudah dikenal di masa lalu juga demikian. Ya, kalau ada nyanyian pasangannya mesti ada alatnya. Untuk apa? Untuk menimbulkan semangat, untuk menimbulkan merdu yang semakin memuncak, kecintaan terhadap isi lagu semakin meningkat. Ya, nah, dan ini adalah nyanyian yang menyelisih syariat pada mutaakhirin. Jadi jangan disamakan apa istilah asal muasal nyanyian di masa lalu, tidak boleh disamakan dengan nyanyian di masa sekarang.
Poin yang ketiga, asma'us sima asyaitani al-aghani. Poin yang ketiga, nama-nama yaitu yang diperdengarkan dari musik-musik yang ada di dalam istilah syariat, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Bahwasanya as-sima asyaitani asma'uhu katsirah. As-sima asyaitani maksudnya adalah nyanyian, lagu-lagu. Itu as-sima asyaitani, itu namanya sangat banyak. Namanya sangat banyak. Dan kita akan sebutkan di antaranya ucapan nukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim fi kitabih Ighathatul Lahfan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan jilid 1 halaman 428, beliau berkata, faslun, bab, hadha sima syaitani. Ini adalah sima, pendengaran syaitani, yaitu suara-suara syaitani. Ya. Al-mudad lis-sima ar-rahmani, yang dia adalah lawan musuh dari pendengaran suara-suara ar-rahmani, yaitu Al-Quran. Lahu fi syar' bid'atu asyara isman. Dalam syariat itu sekitar hampir 10 nama. Antara 3 sampai 9. Nama-nama yaitu antara 13 sampai 19. Banyak namanya. Ya, yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi gak akan terkumpul antara musik dengan Al-Quran. Musik itu Al-Qurannya syaitan. Ya, nyanyian Al-Qurannya syaitan. Ya. Dan adapun Al-Quran yang merupakan sima ar-Rahmani, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda, gak akan bisa terkumpul. Barakallahu fikum. Berapa banyak dari pengalaman kita orang-orang yang sudah diruqyah, ya, mereka tenang kalau dengar suara musik. Kalau sudah dengar suara Al-Quran, mereka gelisah. Nah, tidak bisa dipungkiri para hadirin. Ya, orang yang sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak al-haq. Al-haq itu apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Wa ghamtun nas, dan yang merendahkan manusia. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada sekitar 13 sampai 19 nama as-sima asyaitani, yaitu as-sima, suara-suara pendengaran ya dari syaitan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, ini muncul dari lafaz syariat, ada dalam syariat. Di antaranya al-lahwu, kemudian al-lahwu, kemudian al-laghwu, kemudian al-batil, kemudian az-zur, al-maka', at-tasdiyah, wa raqiyatuz zina, wa qur'anu syaitan, wa manbatin nifaq fil qalb, wa sawt al-ahmak, wa sawt al-fajir, wa sawt asy-syaitan, wa mazmur asy-syaitan, wa sumud. Ini nama-nama yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. As-sima asy-syaitani, suara-suara syaitan. Di antaranya apa? Nyanyian dan musik-musik. Nah, dan adapun di dalam Al-Quran disebutkan di antaranya al-lahwu, lahwul hadith. Ini yang disebutkan di antaranya. Ada sekitar 3 ayat ya, yang menunjukkan mereka menafsirkan bahwasanya itu adalah nyanyian dan alat-alat musik. Walaupun tidak disebutkan dengan sarahah, dengan terang-terangan. Poin yang berikutnya, awalu man ikhtara'a al-angham al-musiqiyah falasifatu al-Yunan al-Wathaniyah. Ya.
orang yang pertama kali menciptakan nada-nada, irama-irama musik adalah orang-orang filsafat dari Yunan. Orang-orang filosof dari Yunan. Al-Wathaniyah. Ya. Mereka bukanlah orang-orang Islam. Mereka adalah orang-orang kafir. Sekarang kita bahas. Sehingga kita akan bisa menentukan musik itu masuk khilaf yang mu'tabar atau ghairu mu'tabar. Musik itu masuk khilaf yang dianggap atau nggak dianggap. Artinya nggak dianggap sudah jelas nggak masuk khilaf. Hukumnya sudah jelas. Qala ad-Doktor An-Naji At-Tikriti Pythagoras huwa awwalu man jama'a baina az-zuhd wa mumarasati al-ilm an-nadhari wal musiki li tasfiyati an-nafs fa innahu rafa'a al-musiqi min al-martabati al-amaliyati ila al-ilmi an-nadhari wa aqamaha ala silmi yatamayyazu bi tuli an-naghamati adadan. Baik. Kata Dr. Naji At-Tikriti, Pythagoras, sebagaimana kita sudah ketahui, sedang kita belajar dari SMP, SMA, mungkin tidak asing bagi kita namanya Pythagoras. Pythagoras adalah orang yang pertama mengumpulkan antara zuhud dan menggabungkan antara zuhud dan latihan-latihan hitung-hitungan dan musik untuk membersihkan jiwa. Coba lihat. Jadi Pythagoras meniatkan membuat alat-alat musik. Dalilnya dia apa? Untuk membersihkan jiwa. Jadi dari siapa? Pythagoras. Alasannya apa? Untuk membersihkan jiwa. Melatih hati dan membersihkan jiwa melalui musik. Barakallahu fikum. Siapa Pythagoras? Pythagoras bukanlah orang Islam. Mereka orang filsafat Yunan. Orang Islam tidak boleh belajar ilmu, mengambil ilmu dari orang-orang filsafat seperti mereka. Ya. Dan tidak boleh belajar filsafat. Nah. Dan Pythagoras ini adalah orang yang hidup ya dari tahun 495 sampai 570 sebelum Masehi. Coba, Pythagoras sudah membuat irama-irama musik ya sekitar 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Nah, di mana zamannya Nabi? Siapa Pythagoras? Nah, barakallahu fikum. Dan juga disebutkan pula yang hampir sependapat dengan Pythagoras, yaitu orang setelahnya, falsafat Yunan setelahnya, yaitu Aflatun. Aflatun atau bahasa Yunannya Plato. Sama, Plato juga demikian. Dia punya kitab namanya As-Sunan wal Adab. As-Sunan wal Adab. Ya, dia punya kitab dan dia juga termasuk orang yang hidup sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Nah, yaitu pada tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi. Dan dia punya muridnya Plato, namanya adalah Sakrat atau bahasa Yunannya Sokrates. Gurunya Plato adalah Sakrat, yaitu Sokrates. Dan muridnya Plato adalah Aristo atau bahasa Yunannya Aristoteles. Ya, yang hidup pada 323 sebelum Masehi. Barakallahu fikum. Mereka inilah yang mulai memunculkan musik-musik. Mulai memunculkan musik-musik sebelum Masehi. Apalagi hijrah. Ya, tahun hijriah sangat jauh. Ini sebelum Masehi. Nah, mereka sudah memunculkan
alat-alat musik. Di sini kita perlu paham faedah, di antaranya Ibnu Sina. Ibnu Sina dia adalah seorang pintar dari kalangan yang sebelumnya, dari kalangan kaum muslimin sebelumnya, yang dia termasuk dijuluki bapak kedokteran, ya. Tetapi dia terjatuh dalam kesalahan yang besar, yaitu dia belajar dari Aflatun, belajar dari Plato tentang ilmu falsafat, ya, tentang ilmu falsafat. Dan Ibnu Sina ini belajar ilmu falsafat dari teori-teori Plato, falsafat Yunan. Dan dia, di antara ucapan Ibnu Sina ini adalah dia menyebutkan bahwasanya irama-irama lagu itu lahu ta'thir fi al-angham 'ala an-nufus bitahdhibiha wa tasfiyatiha wa tarwidhiha 'ala al-akhlaqi al-fadilah. Ini ucapan Ibnu Sina. Makanya tidak heran kalau ada orang yang berfatwa musik itu halal karena ngambil dari Ibnu Sina. Lah Ibnu Sina ngambil dari siapa? Bukan ngambil dari Nabi, tapi ngambil dari Plato. Ya, yang hidup sebelum Masehi, hidup sebelum Nabi. Mengambil dari kitabnya. Barakallahu fikum, ya. Dan ini ucapan Plato, di antaranya ada ucapan Ibnu Sina, di antaranya adalah bahwasannya irama-irama itu, ya, memberikan efek yang dahsyat kepada jiwa, untuk menata jiwa, membersihkan jiwa, dan untuk mendapatkan ilmu dalam kejiwaan, sehingga membentuk akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Ini katanya Ibnu Sina, tapi bukan kata Nabi. Ibnu Sina mengambil dari Plato, ya, bukan mengambil dari ajaran Islam. Barakallahu fikum. Dan kemudian ada yang mengatakan, ini kan khilaf, di antaranya pendapat Ibnu Sina, kemudian di antaranya pendapat Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali juga demikian. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Masadir Al-Amah Lit-Talaqqi Inda Sufiyah, halaman 530, disebutkan tentang Imam Al-Ghazali. Bahwasanya Imam Al-Ghazali ketika membolehkan tentang musik juga apa? Mengambil ilmu dari falasifah, dari filsafat Yunan, ya, dari filsafat Yunan, yaitu falasifah al-hukama al-ilahiyin, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga masdar mereka sama, bukan Nabi SAW, tapi kembali kepada Plato, orang-orang filsafat Yunani al-Wathaniyah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwasanya suara-suara an-naghamat, irama-irama musik itu litarqiq al-qulub al-qasiyah wa tanbih an-nufus al-ilahiyah wal arwah asyaridah ila alimiha ar-ruhani, sampai terakhirnya. Kata dia bahwasanya irama-irama ini untuk melunakkan hati, ya, yang keras, dan untuk mengingatkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan yang diambil dari Plato, dari ilmuwan filsafat Yunani al-Wathaniyah. Ya, barakallahu fikum. Ini faedah. Ya, faedah. Dan sebagai penutup, ya, ringkasan kita pada pertemuan pertama kali ini, pada bab pertama, nah, minimalnya kita sudah ada gambaran nyanyian yang dimaukan dari istilah Arab seperti apa. Nggak sama dengan nyanyian yang digambarkan dengan orang di Indonesia. Dan mereka yang berpendapat dengan pendapat Ibnu Sina, pendapat Imam Ghazali, ternyata sandarannya bukan kepada Nabi, ternyata kepada Plato, orang-orang filsafat Yunan kuno, yang mereka hidup pada tahun sekitar yaitu 300-an sebelum
atau 500 sebelum Masehi. 500 sebelum Masehi. Ini aja sudah beda para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalender mereka sudah beda. Ya. Kalender mereka, ya, kalender Masehi. Ini kita ulas sedikit sebagai faedah. Kalender Masehi beda dengan kalender kita, kalender Hijri. Mereka sebelum Masehi. Dan sebelum Masehi ini dikenal dengan Anno Domini. Anno Domini artinya adalah tahun Tuhan. Kenapa dinamakan tahun Tuhan? Karena waktu itu dikalenderkan dalam kalender Julian dan Gregorian, bahwasanya disandarkan pada lahirnya Nabi mereka Nasara Yesus. Ya, sehingga dijuluki tahun Tuhan. Dan dijuluki sebelum Masehi, kenapa? Karena sebelum lahirnya Yesusnya mereka. Sebelum lahirnya Yesusnya mereka. Dan Plato ini, ya, lahir hidup pada 570 sebelum Masehi. Berarti apa? Plato lahir sebelum ada Nabi Isa. Nabi Isa kapan? Nabi Muhammad kapan? Lah, sandarannya Ibnu Sina, sandarannya Imam Al-Ghazali diambil dari falsafat Yunan, dari Plato. Barakallahu fikum. Maka sandarannya bukan kepada Nabi SAW. Dan tahun Masehi ini dilihat dari, mereka melihat dari matahari, perputaran matahari, sehingga apa? Tanggalan bisa berubah-ubah antara 28, 29, 30, 31. Adapun tahun Hijriah, yaitu sejak hijrahnya Nabi SAW, bukan lahirnya Nabi SAW. Dan itu pun dengan melihat melalui bulan, yang mana antara bulan gak lepas dari 29, 30. Berbeda dengan tahun matahari. Dan sebelum Masehi dijuluki juga sebagai julukan singkatan BC, yaitu Before Christ, sebelum kelahirannya Isa, sebelum kelahirannya Yesusnya mereka. Barakallahu fikum. Semoga pembahasan ini bermanfaat, ya, walaupun kita belum masuk pada intinya. Cukup Anda meraba. Larinya kemana penjelasan ini? Ada apa dengan musik? Akan kita lanjutkan dalam pertemuan setelahnya insyaallah, yaitu pertemuan bagian kedua. Berikut ada pertanyaan terkait dengan hadis antara musik dengan gempa, riwayat Abu Daud. Ya, pernah Nabi SAW bersabda, "Satukthiru fi akhir zaman al-qadhaf wal masakh." Ya, al-qadhaf wal masakh. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya az-zalazil. Ya, az-zalazil. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata takunu dzalik ya Rasulullah?" Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, nanti akan muncul, ya, yaitu meteor berjatuhan, bumi ditenggelamkan, ya, kemudian manusia dirubah wujudnya menjadi hewan. Dalam riwayat yang lainnya akan muncul gempa bumi yang semakin banyak. Sahabat ketakutan, ya, termasuk cerdasnya mereka dan takutnya mereka. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mata takunu dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Sahabat khawatir itu terjadi pada zaman mereka. Kemudian kata Rasulullah, "Idza kathura al-qainat wal ma'azif wa idza syuribatil khumur." Kata Rasulullah, jikalau para penyanyi, laki perempuan, para penyanyi merajalela, dan jikalau alat-alat musik merajalela, dan yang ketiga, jikalau sesuatu yang memabukkan dikonsumsi di mana-mana merajalela, maka terjadilah hal tersebut. Gak heran kalau kita sering terjadi gempa bumi, ada likuifaksi, bumi masuk ditelan ke dalam, ya, ada orang dirubah wujudnya menjadi hewan. Gak heran
Karena di zaman kita musik sudah banyak. Di zaman dahulu untuk dengerin musik ketika kita masih kecil harus pakai tape recorder besar. Untuk dengerin rame-rame mereka harus berkumpul. Ya, zaman sekarang untuk dengerin musik masing-masing pakai earphone, ya, naik motor, tidur dengan segala model. Merajalela sudah. Para penyanyi semua ingin jadi penyanyi, orang-orang yang belum belajar Islam. Ya. Nanti akan kita bahas apakah ada musik nyanyian Islami, apakah ada nyanyian yang nggak Islami yang dilarang, atau ada Islami tapi dilarang. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Makanya hati-hati, rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi SAW nggak pernah disebutkan gempa sekalipun. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah disebutkan gempa satu kali pun. Di zaman Umar bin Khattab baru terjadi gempa sekali pada khilafah Umar bin Khattab pada tahun 20 Hijriah. Itu pun hanya sekali. Tapi setelah itu sering terjadi gempa. Ya. Berikutnya 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah sampai di Yaman gunung dengan gunung berjalan. Kemudian karena gunung dengan gunung berjalan, ya, padahal ya, gunung ini dijadikan sebagai apa? Autada. Sebagai pasak bumi. Tapi subhanallah, yang gunung jadi pasak bumi, di atasnya yang nampak itu sepertiga, 2/3 itu di dalam bumi. Bisa berjalan melalui apa? Malaikat-malaikat utusan Allah. Berjalan sampai ketemu gunung dan gunung menjadi retak. Nah, subhanallah. Di antaranya ada yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 14 kampung. Ya. Dan itu di masa tahun 300 Hijriah. Apalagi di zaman kita yang semakin jauh dari zamannya Nabi SAW. Sungguh sangat menakutkan. Maka cepat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya karena Ana hendak menikah. Tapi kedua orang tua kita dari laki-laki dan perempuan menginginkan resepsi yang ada musik. Pertama, dakwahi mereka billati hiya ahsan. Dakwahi orang tua Anda dengan sebaik-baik dakwah. Sampaikan kepada mereka dengan lemah lembut, qaulan layyinan, kariman. Lemah lembut, ngomong yang mulia sama orang tua. Ya, jangan ceplas-ceplos. Ya, hikmah itu perlu dalam dakwah. Gak semua orang dihukumi sama, rata. Kita ngobrol sama teman, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang awam, ngobrol sama ustadz, ngobrol sama orang yang alim, ngobrol sama orang yang betul-betul gak tahu agama, ngobrol sama anak kecil, ngobrol sama istri. Harus tahu hikmah dalam berdakwah. Ya, banyak orang yang punya ilmu. Tapi sedikit sekali orang yang diberikan oleh Allah taufik hikmah dalam berdakwah. Banyak sekali di antara kita orang yang baru belajar sunnah. Terjang sana, terjang sini, gak peduli dengan apa? Efek dari tingkah laku dia. Mentang-mentang tahu sunnah, semua diterjang. Ya. Padahal apa? Sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya. Walaupun hadis ini fihi inqita', terputus, ya, akan tetapi maknanya benar. Apa itu? Afa anta bimuhadditsin qauman haditsan lamma yablughu uquluhum illa li ba'dihim fitnah. Apakah kamu mau menyampaikan satu hadis yang mereka belum siap akal mereka untuk menerima, kecuali pasti akan timbul fitnah pelan-pelan. Mereka nggak paham musik, ya, mereka nggak paham musik. Jelaskan pelan-pelan, Pak, biarkan saya yang pilih, ya. Ya, biar saya pilih. Pilih-pilih apa? Pilih suara-suara nanti yang saya setel. Jangan pilihan Bapak, biar pilihan saya bagus kok. Ya, biar orang-orang di sekitar ingat, semakin takut sama Allah. Pilihkan apa? Pilihkan syair-syair yang indah seperti syairnya Ibnu Qayyim, juga Nunia, sebutkan syair Arab, sebutkan terjemahnya, enggak mengapa. Mereka mikir mungkin hukumnya sama dengan musik. Padahal itu yang diperbolehkan, bukan musik yang ini. Tapi syair-syair mengingat kematian. Nah, ini yang diperbolehkan. Nah, di acara pernikahan Anda. Ya, mungkin mereka belum sampai. Tapi
sampaikan pelan-pelan sehingga apa? Acara pernikahan Anda nggak terhambat, ya. Dan Allah permudahkan urusan Anda, dan setelah nikah Anda lebih intens untuk menjelaskan tentang hukum sebenarnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan, wa zawajakumullah. Semoga Allah nikahkan antum segera. Kemudian pertanyaan berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menghadiri pernikahan wanita Ansor, maka Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, apakah mereka tidak memainkan lahun?" Ya. Bukankah orang Ansor sangat suka permainan? Diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Gimana penjelasan hadis ini? Karena ini salah satu hujjah mereka yang membolehkan nyanyian. Pertama, kalaupun mereka pakai alat torb seperti rebana, ini yang bisa dipakai. Biasanya dipakai pada dua momen. Momen ketika pernikahan dan momen setelah pulang dari peperangan. Ini diperbolehkan. Adapun yang lainnya nggak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, dan ini nggak termasuk lahun. Dan ini jangan disamakan dengan gitar, dengan seruling, dengan drum, dengan alat-alat yang lainnya. Nanti akan kita bahas pada pembahasan setelahnya. Nah, pada pembahasan yang setelahnya. Maka jangan disamakan sekali lagi. Kenapa orang jadi membolehkan? Kenapa? Pertama, gagal faham. Kedua, ada su'ul qasd. Ada niat yang perlu diluruskan. Barakallahu fikum. Itu saja. Nah, dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ya, usahakan menyimak dengan seksama. Ya, kembali kepada qala Allah, qala Rasulullah, ucapan para ulama salaf. Kembali sejarahnya bagaimana. Nah, kita katakan ini pembahasan sangat sensitif. Kalau tidak betul-betul menyimak, ya, justru akan jadi bumerang bagi diri Anda sendiri, ya, atau mungkin yang mereka tidak suka akan mudah sekali untuk mencela, memaki, ya, orang-orang yang berpendapat akan dilarangnya musik dan nyanyian. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, ya. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahami qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah bersihkan, ya, Allah angkat musibah ini, dan semoga Allah sadarkan kaum muslimin dari penyebab-penyebab al-waba, dari penyebab-penyebab gempa bumi, dari penyebab-penyebab bumi ditenggelamkan, dari penyebab likuifaksi, dari penyebab tsunami. Tidaklah lain kecuali karena dosa-dosa kita. Hati kita yang lalai. Dan musik telah banyak membuat kita lalai. Ya, dan musik justru membuat kita masuk dalam lautan yaitu mabuk dengan jiwa kita. Dan menjauhkan dari dzikrul maut. Tentang mengingat kematian. Ini bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salahnya, fahadha minasyaitan wa min nafsi. Jika ada benarnya, fadzaka minallah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.